Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari tim Radar Tulungagung TV. Saat ini kami akan mewawancarai secara eksklusif Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, Pak Santoso, terkait perubahan wajah perempatan TTI yang dulu hanya Tugu Jam jadi memiliki Tugu Riau Kendang. Namun ternyata ada banyak pro kontra yang mewarnai fase pembangunan dengan wujud seperti yang kita tahu bersama itu. Jadi mari kita cari ke beliau apa sebenarnya makna filosofis dan ide yang diperoleh dari mana untuk pembangunan Tugu yang menjadi ikon baru bagi Tulungagung ini. Selamat pagi Pak San. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak San, kalau boleh tahu sebenarnya untuk ide pembangunan Riau Kendang yang diperlukan itu dari mana? Terima kasih Mas Raka. Jadi pada prinsipnya awal ide ini Kabupaten Tulungagung ini kan salah satu kabupaten yang tertua di Jawa Timur. Okay. Tentunya kita harus memiliki ikon yang tidak dimiliki oleh kabupaten maupun kota lain yang ada di Jawa Timur. Dengan berlatar belakang ini, kami beberapa waktu yang lalu sebelum Tugu Riau Kendang ini dibangun berpikir alangkah indahnya ketika kita memiliki suatu ikon kebanggaan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Sebenarnya banyak potensi-potensi yang kita usulkan kepada masyarakat. Di antaranya adalah tokoh agama, terus tokoh masyarakat, budayawan dan seniman. Namun dari berbagai sumber hasil diskusi kami dengan Bapeda juga, bahwa akhirnya disepakati bahwa Riau Kendang merupakan salah satu ikon Kabupaten Tulungagung. Jadi ciri khasnya gitu. Iya, ini ciri khas Kabupaten Tulungagung. Yeah. Oh gitu. Yeah. Kalau dari pembangunan itu sebenarnya ada makna-makna yang tersembunyi dan tidak dari pembangunan itu, baik bentuknya seperti itu dengan tingginya yang sekian meter itu berapa? Yeah. Jadi memang banyak makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah bahan. Yeah. Tulungagung sudah ratusan tahun yang lalu terkenal sebagai kota marmer. Okay. Sehingga tim ini sepakat ketika nanti bahan material ini terbuat dari marmer. Okay. Terus yang kedua adalah Riau Kendang, selain ini merupakan ikon Tulungagung, juga di bawah bangunan ini ada sirip-sirip yang jumlahnya 19. Ini melambangkan bahwa di Kabupaten Tulungagung ini ada 19 kecamatan, yang mana di setiap sirip ini juga dipasang peta wilayah kecamatan masing-masing. Jadi katakan wilayah kecamatan Tulungagung ada berapa kelurahan, kecamatan Sumber Gempol ada berapa desa, kecamatan maupun kecamatan yang lain. Jadi ini banyak filosofi. Sedangkan memang saat ini memang masih dalam proses tahapan penyelesaian finishing, sehingga rencananya bahwa saat ini Riau ini kan menghadap ke utara. Ini juga ada maknanya. Jadi sejak awal kita harus Riau ini posisinya harus menghadap ke selatan. Kenapa harus menghadap ke selatan? Karena ini sebagai filosofi ucapan selamat datang, karena di situ tempatnya titik nol. Ya. Jadi titik 0 kilometer dari Kabupaten Tulungagung. Dan diharapkan nanti bahwa di situ pula tempatnya, makanya ketika kemarin kita membangun taman 0 kilometer, diharapkan nanti titik 0 merupakan awal untuk menyusun konsep pembangunan yang ada di Tulungagung. Jadi kita fasilitasi
terutama Bapak dari Forkopimda maupun dinas-dinas yang terkait, disitulah kita harapkan nanti bisa menjadi wisata atau tempat yang kita aplikasikan untuk menggali pemikiran, menggali image bahwa untuk pembangunan 5 tahun ke depan. Jadi memang banyak filosofinya, tapi kan tidak semua orang tahu. Pak San, kan di medsos kami kan juga banyak bilang kok gitu-gitu. Sebenarnya ada tidak rencana untuk pengembangan Tugu Gendang itu dari DLH sendiri? Iya. Jadi kalau kita kembali ke bentuk ketinggian, sebenarnya ketinggian ini sudah 5 meter. Apa artinya 5? Pancasila itu ada 5. Salat wajib ada 5. Rukun Islam ada 5. Jadi ketinggian 5 meter ini juga ada maknanya. Jadi kita ketika kita bersama tim penyusun ini sudah kita pikirkan, seandainya Nyun Sewu kita bikin tingginya 7 meter, mungkin kalau dilihat juga bisa lebih indah, karena melihat besaran maupun ketinggiannya. Otomatis kalau kita tambah 2 meter kan jadi lebih tinggi. Tapi kan maknanya ketinggian 5 meter ini banyak makna yang terkandung di dalamnya. Jadi banyaklah yang perlu digali lagi. Dan ini memang masih dalam tahapan finishing, sehingga saya berharap nanti masyarakat bisa sedikit bersabar lah. Jadi kalau kita melihat tingginya ini tidak kurang tinggi. Angka 5 meter ini banyak makna yang terkandung di dalamnya. Pak San, apakah juga ada rencana kan Tulungagung ini berada di pertigaan. Di pertigaan maksudnya dari arah Tenggala, Blitar maupun Kediri. Itu kan ada gapura-gapura di setiap perbatasan. Apa nanti juga ada adik-adiknya nanti dari Tugu Gendang itu? Insya Allah. Jadi memang selain Taman 0 km, yang kemarin sudah kita mulai adakan pembenahan, salah satunya adalah di Taman Alun-Alun. Jadi biar kelihatan lebih cantik, dan kami merencanakan bahwa setiap sudut yang ada di Taman Alun-Alun nanti akan kita pasang, kita upayakan kita pasang lampu lighting yang berwarna-warni, yang semua mengarah pada Tugu Garuda, Monumen Garuda. Sehingga ketika malam hari saya yakin akan jauh lebih indah, karena warnanya mungkin yang dari ujung sini pas merah, di sini hijau, sini merah, sini kuning, sini yang putih. Jadi saya yakin bahwa lighting nanti semua terfokus pada Monumen Garuda yang ada di tengah alun-alun. Jadi antara Garuda sama Tugu itu sebenarnya satu kesatuan, lurus, terus ada juga pendapat satu lurus. Terus sekarang yang untuk Tugu Reok Kendang, ini Monumen Reok Kendang ini memang sekarang masih dalam proses pembenahan. Salah satu contoh adalah untuk air mancurnya. Ini memang kemarin masih uji coba, sehingga tekanan air yang ke atas ini kurang besar. Ini masih perlu dianu. Dan kemarin mohon maaf saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung, karena ini juga milik kita bersama, mohon dapatnya untuk tetap bisa dijaga secara bersama-sama. Karena kemarin bahwa peta-peta yang dipasang, yang kita pasang di sirip, 19 sirip ini jumlahnya, ini sudah ada tangan-tangan jahil yang sehingga kami mengambil langkah tidak hanya ditempelkan pakai lem, tapi kita baut. Kita pasang biar lebih aman. Jadi harapan presiden, mari kita sama menjaga. Ini karena milik bersama juga. Jadi Reok Kendang, Taman 0 km dan alun-alun ini merupakan satu kesatuan, karena bagaimanapun masyarakat luar daerah yang datang masuk ke Tulungagung, minimal ini wajahnya Kabupaten Tulungagung. Oh ya Pak San, terkait anggaran dan itu berapa Pak San? Terus kan ini juga ada pertanyaan dari masyarakat, kok
Hanya bedanya kok tidak sekalian sama penarinya. Penarinya, iya. Ya, jadi gini Mas Raka, pada prinsipnya bahwa kami sudah menerima dalam bentuk fisik. Jadi anggaran ini tidak dianggarkan di APBD Pemkab Tulungagung, namun dalam proses pembuatan Monumen Reok Kendang ini anggaran murni dari CSR Bank Jatim. Senilai 350. Betul, nilai 350 juta. Terus yang kedua, memang banyak, saya juga sempat mendapat pertanyaan dari masyarakat maupun seniman, kenapa kok hanya reok kendangnya? Kendangnya saja, tidak sekalian sama penarinya. Akhirnya saya juga sampaikan, kalau ada penarinya, itu namanya bukan reok kendang, penari reok kendang. Karena ikonnya Tulungagung Reok Kendang, sehingga tim yang kita bentuk kemarin bahwa ini memang hanya monumen reok kendang, bukan sama penarinya. Kalau ada penarinya, ini bukan reok kendang, tapi penari reok kendang. Kalau reok kendang ya seperti yang ada saat ini. Siap. Oke. Terima kasih Pak Hasan waktunya atas penjelasan untuk reok kendang yang berani menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat. Kami berharap ini bisa memberi wawasan lah, makna-makna yang terkandung yang tidak semua orang tahu. Oke, terima kasih waktunya pemirsa semuanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Beginilah hasil wawancara kami dengan Bapak Santoso, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Selamat pagi, sampai jumpa di lain kesempatan.